Jadi memang semakin semakin bertambahnya pertemuan, semakin berat materi kita, tapi saya berharap kalian semangat ya untuk belajar memahami. Nah, buku ini banyak ya, ada covernya, ada macam-macamnya. Termasuk buku yang sangat lengkap menurut saya ya. Tapi mungkin tantangannya bagi Anda semua adalah karena buku ini ditulis dalam bahasa Inggris ya. Tidak semua mahasiswa mudah ya memahami ini. Nah, kalau Anda lihat daftar bacaannya, ada macam-macam. Di sini ada introduction ya. Tinggal diklik saja. Kemudian ada yang bab kedua tentang triangulasi text segmentation method with diverse analytical approaches to analyzing text structure ya. Kemudian ada working at the interface of hydrology and corpus linguistic ya. Ada ini number 4, ada 5, connecting corpus linguistic and assessment ya. Bagaimana menghubungkan korpus linguistik dan penilaian. Kemudian pertemuan 6 itu memeriksa vocabulary acquisition, examining pemerolehan kosakata. Vocabulary itu kosakata melalui word association, melalui asosiasi kata. Kemudian pertemuan ketujuh ini masalah shifting semantik. Shifting itu pergeseran makna dari noun plus noun sequences in American English. Contohnya dalam bahasa Inggris Amerika. Kemudian ada korpus linguistik dan event related potential ya. Ada number 9 tuh framing of syntactic alternation by learners of English. Ada usage based theory of construction grammar ya. Ini perpaduan antara triangulasi korpus dan psikolinguistik. Yang terakhir sintesis dan conclusion ya. Jadi bukunya saking lengkapnya itu banyak sekali, ada 11 ya. Nah, saya mau kasih gambaran umum dulu tentang buku ini. Jadi buku ini bercerita tentang ini nak. Kalau Anda lihat di cover, tentang bagaimana menggunakan metode korpus untuk mentriangulasi linguistik analisis. Yang perlu kalian pahami semua, apa itu korpus itu dulu ya. Apa itu metode korpus, apa itu triangulasi. Dalam bahasa Inggrisnya triangulation ya. Kita mulai ya. Beri perhatikan supaya nanti Anda jelas tugasnya ya. Jadi yang dimaksud dengan korpus itu adalah sekumpulan teks, baik verbal maupun non-verbal. Itu namanya korpus. Jadi corpus is a collection of text ya, sekumpulan teks. Nah, metode korpus berarti adalah cara untuk melihat sekumpulan teks tersebut. Itu yang paling sederhana ya. Nah, kemudian apa hubungannya Miss dengan triangulasi? Jadi triangulasi itu kalau Anda lihat di paragraf ini, methodological triangulation in linguistic research that includes large body of naturally occurring text encoded in electronic form, refer to as corpus data, is clearly on the rise. Dia bilang, metode triangulasi dalam penelitian linguistik itu yang termasuk dalam data yang sangat besar dan bersifat natural, ya, diambil kadang dari bentuk elektronik yang mengacu pada korpus data, data korpus bahasa Indonesia-nya ya. Sekarang benar-benar meningkat. Dia jadi bicara tentang recent decades ya, situasi saat ini. Jadi orang-orang linguistik itu sekarang sudah ada metode tersendiri yang disebut dengan metode dalam melihat jumlah teks yang sangat besar itu. Ratusan bahkan ribuan. Nah, penelitian saya sendiri itu termasuk korpus ya. A collection of text. Besar sekali. Jadi pernah saya cerita tulisannya hanya 300 halaman, tapi lampiran disertasinya 800 halaman. 500, sorry. Jadi total disertasi saya 800 halaman. Nah, kenapa? Karena teksnya banyak sekali, kumpulan dari spoken dan written ya. Jadi begini nak, ya. Saya ingin Anda memahami hal-hal sederhana dari buku ini ya. Misalnya ini ya. Misalnya ya, the triangulation of corpus method with other research methodology will be an important further step in enhancing blah 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 blah. Dia bilang gini, triangulasi itu apa sih sebenarnya? Triangulasi itu apa? Di sini ada jawabannya sebenarnya. Tapi saya ingin Anda paham terhadap apa yang dimaksud dengan triangulasi. Jadi konsep triangulasi itu, triangulasi data itu adalah meng-cross check kebenaran data tersebut. Jadi the triangulation of corpus method with other research methodology will be an important further step in enhancing both the reader
Richer itu diartikan kekayaan dari penelitian linguistik ya. And its incorporation into all kinds of research, both linguistic and non-linguistic. Nah, ini bahasanya sangat tinggi di sini ya. Tetapi saya ingin Anda membahasakan dengan bahasa Anda sendiri ya. Apa yang dimaksud dengan korpus? Ada semua jawabannya di sini nanti. Nanti Anda cari di sini, apa yang dimaksud dengan korpus linguistik? Kalau linguistik udah tahu semua ya, the science study of language atau scientific study. Ilmu ilmiah yang pelajari tentang bahasa. Nah, di sini linguistics broadly defined in convex many research bla bla bla. Nah, Anda harus mencari jawabannya di sini ya, berdasarkan buku ini. Saya kasih contoh. Ini pengertian korpus yang benar-benar bisa Anda kutip. Nih, a corpus, katanya sini, is a large collection of naturally occurring texts. For example, those which were not originally created for the purposes of language analysis. Ideally, corpora are sampled from and thus mean to be representative of larger linguistic population. Bla bla bla. Ini akan mudah kalau Anda membaca dengan rigid. Jadi Anda mengidentifikasi paragraf berdasarkan poin-poin yang dipilih. Nah, dalam bahasa Inggris itu kalau Anda membaca teks, misalnya mau mencari informasi tentang korpus, dia pasti ada dalam awal paragraf. Nah, itu disebut sebagai topic sentence atau dia ada pada akhir paragraf. Jadi topic sentence dalam paragraf bahasa Inggris ada dalam awal ataupun akhir. Nah, jadi begini. Ini terdiri atas 3 kelas ya, 3 kelas. Jumlah peserta yang hadir hari ini berapa orang? 44, Miss. Berapa? 44. 45, Miss. Ya, 44 45. atau 45. 45 itu termasuk Dibagi. Miss. Baik. Nah, Edianto, jumlah mahasiswanya dibagi 11. Dibagi 11 ya. Dicatat dulu tugasnya, dibagi 11. Maksudnya Karena dibagi mata 11 tuh 11 kelompok apa gimana, Miss? Betul, dibagi 11 kelompok. Oke. Kenapa saya sebutkan ini? Karena satu buku ini nggak mungkin selesai kalau dikerjakan sendiri. Tapi akan diselesaikan pemahamannya jika dikerjakan bersama-sama. Nah, sekarang kita mulai tulis di sini ya, di kolom chat. Saya akan mulai di introduction ya. Boleh dicatat ya, atau nanti di copy kalau udah selesai. Introduction kelompok 1 menjelaskan tentang dalam bahasa Indonesia ya. Tetapi yang Anda tuliskan adalah kolomnya ada 3. Tolong dicatat nomor ya, summary bahasa Inggris Anda dan pemahaman Anda bahasa Indonesia. Jadi ada 3 kolom ya Edianto. Iya, Miss. Nah, nomor 1 misalnya. Pertanyaannya ditulis nomor 1 ya. Apakah yang dimaksud dengan korpus? Nggak banyak ya. Satu teks, satu chapter saya kasih 3 pertanyaan saja. Apakah ini maksud dengan korpus ya? Misalnya begitu ya. Belum saya kasih nomor ya. Bagaimana perbedaannya dengan korpus linguistik? Atau sama saja korpus dengan korpus linguistik? Oke, yang kedua, saya tulis di sini. Oh, belum nomor 2 ya. Apakah yang dimaksud dengan triangulasi data? Dengan triangulasi dulu. Dengan triangulasi. Oke. Sudah di copy paste aja tulisan saya boleh Edianto biar nggak itu ya, di copy ke Word. Oke. Ini Yes. untuk kelompok 1. Soalnya hanya 3. Mudah ya. Tapi ini harus menjawab. Apakah ini maksud dengan korpus? Bagaimana perbedaan yang korpus linguistik? Apakah yang maksud dengan triangulasi? Sudah ya? Nah, kita kembali masuk ke kelompok 2. Ini chapternya ya, Nak. Triangulation text segmentation method with diverse analytical approach to analyzing text structure ya. Pertanyaannya apa, Miss Susi? Mudah ya. Apakah yang dimaksud dengan metode ya segmentasi triangulasi teks?
Apakah ini maksud dengan metode segmentasi triangulasi teks dengan pendekatan analisis struktur? Oke, itu nomor 2 ya. Jadi Anda cuma menjelaskan saja 1 atau 2 paragraf ya. Intinya apa? Oke, kelompok 3 membahas apa? Kelompok 3 akan membahas tentang pertemuan antara hidrologi dan korpus linguistik di abad ke-19 ya. Saya tuliskan di sini ya. Ya. Berikan contoh pertemuan boleh, persimpangan boleh, tapi saya lebih suka pertemuan ya. Antara korpus linguistik dan hidrologi. Hidrologi ini disebut apa dalam dunia linguistik ya? Oke, nomor 4 ya. Adalah kelompok 4. Kita tarik bukunya ke sini. Menganalisis representasi dari kelebihan ya. Daily mail, email-email surat masuk yang hadir tiap harinya dengan korpus. Dan metode sampling down ya. Saya tulis ya. Jelaskan nomor 4. Sorry, saya ketik sini biar nggak hilang. Jelaskan contoh representasi dari kelebihan email harian dan metode downsampling. Nanti Anda cari di chapter ini ada penjelasannya. Kenapa saya minta Anda diskusi per kelompok? Biar Anda bisa saling membantu ya. Oke. Lanjut kita kelompok kelima. Kelompok kelima nanti mensummary, meringkas bagaimana sih, saya tulis di sini ya, bagaimana hubungan antara korpus linguistik dengan penilaian. Ya, nomor 6, lanjut kelompok 6. Saya tulis di sini. Bagaimana bagaimana proses pemerolehan kosakata melalui asosiasi kata. Nah, untuk paham menjelaskan proses, Anda harus tahu dulu asosiasi kata apa, acquisition apa ya. Saya pernah sebutkan second language acquisition, pemerolehan bahasa kedua contohnya. Nah, ini agak ini ya, agak metafor, tapi Anda yang penting menjelaskan the shifting semantics of noun and noun sequences ya. Ya, sebentar ya. Biar nggak numpuk, Edianto sudah salin 1-6 tadi pertanyaannya. Udah Udah, disalin Miss. belum, Edianto? Udah, Miss. Udah ya, oke. Ya, Miss. Nomor 7 kita bilang pergeseran makna dari nomina. Nomina itu kan kata benda dulu. Dan rangkaian nomina dalam bahasa Inggris Amerika. Oke, jadi nanti ketika Anda membuat summary, Anda sebutkan halaman berapa yang Anda kutip ya. Dari soal ini kan saya kasih soal, kemudian kolom kedua itu summary dalam bahasa Inggris. Tuliskan halamannya, halaman berapa, terus summary Anda dalam bahasa Indonesia. Oke, yang ke-8, ya, saya minta Anda menjelaskan hubungan antara korpus linguistik dan kejadian yang potensial. Menarik ini ya.
Misalnya kasus collocation ya. Collocation itu misalnya kesesuaian kata ya. Misalnya mengambil buku. Kalau dalam bahasa Inggris itu mengambil buku itu take the book bisa ya, tapi nggak bisa get the book, tapi bring the book misalnya gitu, atau take the book. Nah itu bisa juga terjadi dalam bahasa lain, bahasa Arab dan sebagainya. Oke, agak berat ya mulai, tapi nggak apa-apa, biar belajar. Pertemuan ke-9, kita belajar tentang priming of syntactic alternation by learner of English ya. Nah, tapi karena ini learner of English-nya tadi sudah kasih contoh Inggris Amerika, karena Anda anak bahasa Arab, kita alihkan ke bahasa Arab saja. Nah, tapi saya minta Anda cari teorinya di sini. Di sini kan ada analysis of sentence completion and collocational result ya. Nah, saya cuma minta jelaskan what is, ini saya jelaskan sederhana, tapi saya nggak minta contohnya, soalnya berat kalau dalam bahasa Inggris. Sudah linguistik banget ya. What is syntactic alternation? Apa yang dimaksud dengan syntactic alternation ya? Kalau Anda mau ngasih bonus, contohnya dalam bahasa Arab, kalau Anda sudah paham konsepnya boleh ya. Tapi kalau Anda mau ya, kalau tidak, tidak dipaksa ya. Oke, nomor 10. Usage-based theory of construction grammar. Ya. Nah, ini nak ya. Penggunaan based theory of construction grammar. Ya. Saya pengen Anda saja menjelaskan what is, apa maksud dari teori konstruksi bahasa. Oke, nomor 10 ya. Nah, nomor 11 itu cuma kesimpulan ya. Kesimpulannya itu saya pengen tahu apa pendapat Anda tentang metode secara umum, metode korpus linguistik yang ada dalam buku ini. Ya, metode korpus linguistik khususnya yang ini nak. Ya, metode korpus linguistik dalam buku ini saya kasih covernya ya. Nah, metode korpus linguistik ya untuk mentriangulasi linguistik analisis ya. Metode korpus linguistik. Oke, jadi ada 11 kelompok, tidak terburu-buru. Saya kasih waktu Anda 4 hari ya. Jadi hari Kamis itu terakhir kelas metode penelitian bahasa. Hari Kamis itu boleh ngirimkan jawabannya di kolom komentar e-learning. Berdasarkan nama kelompoknya masing-masing. Misalnya, tadi Edianto menuliskan ya, contohnya ya. Teman-teman per kelompok masing-masing 4 orang, maksimal 5 orang boleh. Kelompok 1 misalnya Adinda Damayanti, Igor, Rantika, sama Edianto. Ini 4 orang ini jawabannya boleh sama. Berdasarkan hasil kelompoknya. Dia bicara tentang apa? Tentang nomor 1 tadi. Apakah ini dimaksud dengan korpus? Bagaimana perbedaannya dengan korpus linguistik? Kemudian dia menjelaskan yang dimaksud dengan triangulasi. Kira-kira paham nggak atau ada pertanyaan sebelum saya ini? Miss nanya. Ya, silakan Edi. Miss, ini jawabannya pakai Indo kan ya? Atau gimana? Nah, ini saya mau share di sini ya. Saya stop share itu, saya share yang ini ya. Nah, Anda buat kolom seperti ini, nak. Ya, ini kan ada RPS saya tadi, saya share ya. Nah, ini kan ada kolom-kolom nih. Anda buat 3 kolom saya bilang tadi. Kolom pertama, nomor, isinya pertanyaan. Kolom kedua, ringkasan Anda dalam bahasa Inggris yang Anda ambil dari buku itu. Kemudian Anda tuliskan halaman berapa Anda kutip. Kemudian interpretasi Anda, summary Anda dalam bahasa Indonesia di sebelah kanan. Jadi cukup 3 kolom aja, Dianto. Oh, jadi Miss, Kolom itu seperti ini. jawabannya dalam bahasa Inggris terus ada terjemah juga gitu, Miss? Iya, sebenarnya sih kalau saya tidak meminta Anda menerjemahkan, tapi menginterpretasi, beda ya. Kalau menerjemahkan itu Anda cenderung sekedar menggunakan Google Translate. Tapi kalau Anda menjawab pertanyaan itu berdasarkan buku, Anda menggunakan bahasa sendiri yang Anda pahami ya. Disitulah penilaiannya. Saya mau lihat apakah Anda paham atau enggak. Karena sudah saya guide dengan pertanyaan. Kalau Anda paham,
Anda bisa menggunakan bahasa sendiri. Nah, bagaimana caranya berdiskusi dengan kelompok itu ya? Korpus itu apa sih? Sekumpulan teks-teks yang bagaimana? Kalau kita cuma bilang korpus adalah sekumpulan teks titik. Benar juga itu. Tetapi karena Anda anak linguistik, Anda harus jelaskan dengan detail. Sekumpulan teks yang besar, teks apa yang dimaksud gitu ya. Mengapa ada korpus linguistik? Itu yang harus Anda diskusikan. Jadi brainstorming ya istilahnya. Brainstorming itu tukar ide ya dari hasil yang Anda baca ya. Kalau saya dulu tuh dengan teman-teman membaca dulu semua, nanti baru ketemu, baru diskusi. Korpus tuh ini para pertama. Disinilah gunanya Anda memahami teks ya. Karena tugas anak linguistik itu memang harus banyak belajar membaca. Nah, ini udah pertemuan ke-6. Selama ini metodenya ceramah. Hari ini saya mau minta Anda untuk membaca teks ya. Nanti terbiasa pas skripsi bisa membaca yang lain. Ada pertanyaan nggak, Nak, dari sini? Kolomnya Oh, sudah ya, 3 ya. Miss, untuk referensinya cukup Ya, dari buku ini aja atau boleh dari buku lain juga? apa? Untuk referensinya cukup dari buku Oh, yang buku ini Miss. saja. Oke. Jangan nambah-nambahi pekerjaan Edi, nanti berat ya. Buku ini saja, nggak usah buku Ya. yang lain dulu. Karena setiap buku itu berbicara konsep yang berbeda, Edi. Iya, Misalnya ya, saya Miss. kasih tahu ya. Corpus Linguistic by Adrian Hell itu akan beda dengan yang ditulis sama ini. Jadi, konsep itu sesuai dengan teori yang dipropos oleh peneliti ya. Nah, saya akan berangkat ke Batam besok sampai Kamis. Jadi, teman-teman yang hari Selasa sama Kamis, tugasnya adalah reading, membaca. Kemudian hasil bacaan Anda dituliskan di kolom e-learning, kemudian disatukan ya. Nanti dikumpulkan semua sama Edianto dalam bentuk Word ya, dikirim ke saya atau PDF ya. Hari Kamis ya, Edi. Oke, Jumat Miss. juga boleh, tapi yang kolom e-learningnya dituliskan sesuai hari masing-masing. Yang hari ini kolomnya saya buka untuk Anda mendownload saja. Belum menuliskan, karena jawaban itu kan akan sangat panjang, perlu waktu. Pertama, waktu untuk membaca, kedua, waktu untuk berdiskusi, ketiga, untuk menuliskan laporannya. Oke, begitu ya, teman-teman. Hari ini saya mohon maaf tidak bisa sampai jam 3 karena kondisinya saya harus rapat ya. Tapi saya berharap teman-teman sudah mulai bisa membaca ya, menikmati proses ini karena memang sulit membaca teks dalam bahasa Inggris. Sama seperti Miss Susi ketika membaca teks bahasa Arab gundul. Itu nggak bisa ya. Nah, jadi untuk itulah kita perlu sama-sama melatih ya. Kalau misalnya Anda pusing, Anda boleh masukkan teks itu ke Google Translate, tapi Google Translate tidak bisa menolong banyak. Anda perlu diskusi supaya Anda sama-sama paham apa yang Anda Google Translate-kan. Kenapa? Karena yang Anda terjemahkan melalui Google Translate itu terjemahannya bisa salah ya. Karena Google Translate itu tidak selalu benar ya. Mereka hanya mesin. Jadi perlu manusia untuk mengandalkan itu ya. Ya gitu. Sapitri Nuranti ada temannya ikut belajar ya kayaknya. Oke, ada pertanyaan lagi Eh, sampai sini nak? Miss, absen Ya, kelas kami masih belum diperbaiki ya? sudah barusan. Mungkin dia perlu diupdate ya. Biasanya nunggu 10 menit sistemnya. Ya nanti saya perbaiki nggak apa-apa masih sampai jam 3 kan absennya masih ada waktu banyak ya. No problem. Nanti lapor aja di grup kalau udah bisa atau belum ya. Nah, ini namanya kan korpus ya. Minggu depan itu targetnya kami selesai ya. Minggu depan kita pertemuan ke-7, kita akan kalau Anda sudah paham korpus, kita bisa masuk ke pendekatan analisis terhadap teks dan percakapan. Bagaimana bentuk pendekatan analisis terhadap teks dan percakapan? Nanti saya kasih teks dengan percakapan, beberapa contoh yang bisa dalam bahasa Inggris, bisa dalam bahasa Arab ya. Nanti kita bisa ngobrol tentang ini, tapi Anda sudah paham duluan. Nah, di sini ditulis ujian tengah semester. Ada tengah-tengahnya ya. Kalau Anda mau tertulis, silakan. Kalau Anda mau lisan, silakan. Boleh dipikirkan dulu ya. Kalau mau lisan, satu-satu terpaksa ya. Tapi kalau tertulis, bisa saya kasih waktu untuk Anda membuat desain sederhana tentang penelitian, satu halaman saja. Nah, perlu waktu untuk berpikir ya.
Kalau lisan biasanya Anda lebih ke teoritis, tapi kalau tertulis biasanya Anda berpikir kan, apa sih kira-kira judul penelitian saya, metode apa yang bisa dipakai, ya. Tapi mungkin Anda baru bisa menggunakan yang ini, yang 1 sampai 6 dulu ya. Nah, setelah Meet kita baru bicara tentang teks ini ya, kemudian kita masuk ke etnografi linguistik, wawancara fokus group discussion, terus ada analisis multimodal, kemudian kita masuk ke penelitian natif. Pertemuan ke-13 baru kita melihat beberapa contoh jurnal baik nasional maupun internasional yang dipublikasi dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau bahasa Arab yang sudah terpublikasi. Jadi Anda bisa melihat utuh proposal-proposal dan hasil penelitian mereka. Ke-14 harus ada satu jurnal internasional yang kita bahas bersama, kan ininya tugasnya dalam bentuk proposal ya. Proposal sederhana saja dalam bidang linguistik. Nah, jadi mungkin saya akan buat proposal aja ya Anda, tapi proposal sederhana, desain aja. Jadi tidak paragraf, baru kata-kata saja, baru kalimat 1 atau 2. 1 atau 2 halaman ya, nggak banyak. Itu nanti Meet kita. Jadi hari ini kita membaca, minggu depan kita Meet juga online begitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi nak hari ini? Kalau tidak ada, selamat membaca ya, Sapitri, Okta, Edianto, Igo, semangat ya. Memang membaca itu kelihatannya membosankan, tapi percayalah kalau Anda belajar membaca, itu sebenarnya mengklarifikasi